Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam sesuai waktu Anda ketika menonton video ini. Oke pemirsa, mari kita simak dulu video berikut, yaitu video waktu pemanggilan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP oleh Mahkamah Konstitusi, yang intinya Pak Hakim MK Pak Arief Hidayat ini bertanya kepada Ketua DKPP, padahal sebetulnya beliau sudah tahu sanksi peringatan keras terakhir, tapi dipancing-pancing supaya apa? Peringatan terakhir itu keluar dari mulutnya Ketua DKPP. Pak Arief Hidayat ini hakim favorit saya, orang yang tegas, tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun. Mendengar sidangnya saja, melihat dan mendengar, saya malu sendiri sebetulnya. Entah yang dijak bicara waktu itu, yang di sidang Ketua DKPP dan Ketua KPU, malu atau enggak ya kita enggak tahu. Kita simak dulu pemirsa video berikut ini. Kenapa DKPP dihadirkan ke mahkamah? Itu pemohon 1, nanti kita minta direspon ya. Pemohon 1 itu di dalam dalilnya mengatakan begini: lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dan intervensi kekuasaan dalam pencalonan paslon nomor 2. Jadi kenapa DKPP diundang ke sini? Karena itu. Jadi pemohon 1 itu mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan. Sedangkan pemohon 2 itu mendalilkan begini: ketidakefektifan dan keperpihakan penyelenggara pemilu. Di dalam salah satu uraiannya mengatakan ada kolaborasi antara ketiga lembaga yang hadir di sini, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ini tiganya bermain untuk kepentingan bersama, yang nggak tahu untuk apa itu ya. Itu ada dalil itu, sehingga DKPP dipanggil ke mahkamah untuk memberikan penjelasan. Persoalan yang harus dijawab pertama, bagaimana kepatuhan ketaatan adresat putusan DKPP. Ya, kemudian yang kedua, ini kembali ke atas, persoalan yang menyangkut pencalonan. Persoalan pencalonan itu sangat keras muncul dalam persidangan mahkamah sekarang ini. Ya, jadi berkenaan dengan KPU langsung melaksanakan putusan mahkamah nomor 90 tanpa merubah PKPU, langsung diduga ada macam-macam hal yang terjadi pada waktu proses pencalonan sampai penetapan pencalonan. Itu mohon bisa disampaikan uraiannya di persidangan ini. Ya, kemudian yang berakhir pada amarnya, kemarin itu juga muncul di persidangan ini, amarnya yang pertama memberi sanksi kepada seluruh anggota KPU dengan teguran tertulis ya, teguran keras gitu. Teguran keras, peringatan keras terakhir gitu ya. Nah, ini terakhir ya, besok kalau ada pelanggaran lagi ya harus dibuang. Ya, jangan terus kerasnya, keras terus, terakhir terus sampai nggak selesai gitu ya kan gitu. Nah, itu ya. Jadi ada itu. Ini supaya bisa dijelaskan kepada kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada persoalan-persoalan yang serius pada waktu pelaksanaan atau pencoblosan yang dilaporkan kepada DKPP? Dan kalau ada, putusannya bagaimana? Dan menyangkut berapa orang, kemudian bagaimana ketaatan dan bagaimana perbaikan-perbaikan dalam rangka itu. Kemudian yang berikutnya,
apakah ada persoalan-persoalan etika yang dilaporkan pada waktu penghitungan suara sampai ke rekapitulasi suara, baik di tingkat TPS, di tingkat BPK, sampai di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan tingkat nasional. Itu ada nggak? Ya. Sehingga kita semua bisa mencermati, karena memang ini adalah dalil dari para pemohon. Jadi mahkamah tidak mengada-ada, ingin membuka sesuatu yang tidak perlu, tapi mahkamah karena ini berkepentingan menjawab dalil-dalil dari permohonan. Tadi yang dua tadi, lemahnya atau tidak berfungsinya atau independensi dari lembaga penyelenggara pemilu itu kan tiga-tiganya, KPU, Bawaslu, dan DKPP penyelenggara pemilu. Ini supaya direspon dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, saya kira itu dulu, Prof. Tadi. Demikian tadi pemirsa video cuplikan video persidangan di Mahkamah Konstitusi yang menghadirkan Ketua DKPP. Di situ jelas Pak Arief Hidayat ini kan memancing. Sebetulnya beliau sudah tahu sanksi peringatan terakhir, sanksi peringatan keras terakhir. Tapi kan dipancing-pancing supaya apa? Bahasa peringatan keras terakhir ini keluar dari mulutnya Ketua DKPP. Kalau Pak Arief Hidayat sudah tahu sebetulnya, mau dia membaca, di situ kan ada. Nah, cuma kan sengaja dipancing. Makanya terus diperingatkan. Nah, kalau berulang-ulang peringatan keras terakhir selalu begitu ya harus dibuang ya. Kalau saya menerima harus dibuang apa? Ya harus dipecat, harus dicopot yang namanya Ketua KPU ini, Hasyim Asyari ini. Masa sanksi peringatan keras terakhir berulang-ulang? Mestinya sekali saja kalau pelanggaran berat itu dilakukan, ya dicopot mestinya. Entah kok sanksi peringatan keras terakhir kok sampai berulang-ulang. Makanya kan diingatkan, lain kali ya harus dibuang. Yang dibuang siapa? Ya Ketua KPU dibuang, dicopot alias diganti. Mestinya begitu. Melanggar nggak sekali dua kali kan gitu. Peringatan keras terakhir kok berulang-ulang. Sebetulnya kalau orang mempunyai perasaan yang tajam mestinya malu. Baik Ketua DKPP maupun Ketua KPU-nya malu. Ketua DKPP juga gitu. Seolah-olah kan kurang tegas, peringatan keras terakhir kok bolak-balik. Ya kalau ludrukan enggak masalah, wong ludruk. Ini kan penyelenggara negara ini. Masa gitu kok berulang-ulang. Itu pemirsa. Jadi sebetulnya kalau lihat videonya saja malu saya. Kan di situ dibeberkan istilah orang Jawa apa ya, diwelehno lah. Awakmu nggak sanksi peringatan keras terakhir bolak-balik. Nah, lain kali ojo ngono. Nah, bahasa kasarnya gitu kalau bahasa Jawa. Itu pemirsa, demikian tadi video yang kita sampaikan. Ya perlu pencermatan dalam mengambil analisa lah. Antara analisa saya dengan analisa pemirsa kan berbeda. Penerimaan saya kalau peringatan keras terakhir belum berulang-ulang harus dibuang itu ya artinya kalau saya menerima ya dicopot dari jabatan tuh supaya gak terjadi lagi, diganti orang yang betul-betul berintegritas, tidak bisa diintervensi ke sana kemari. Tuh dari awal sudah gak beres kok diterus-terus wah rusak negara ini. Oke pemirsa, sekian dulu pertemuan kita. Nanti kalau ada waktu kita sambung lagi. Dari saya kalau ada beberapa kata yang tidak cocok di hati pemirsa sekalian, ada pihak-pihak yang tersinggung, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa, subscribe channel kami.